tugasnya yaitu mencocokkan eh, PowerPoint mencocokkan syahadat rukun Islam dari yang pertama sampai yang terakhir. Persentase kesimpulan ya Bang Puput. Seperti ini, mencocokkan. Silakan dikerjakan dulu anak-anak. Apakah bisa mencocokkan yang mana yang betul? Simpulan, habis simpulan baru Bang refleksi Bang. Ya kan Bang? Udah sih dikerjakan belum? Efektif yang Tugasnya. Udah siap semua? Sudah Pak. Sudah. Oke, kalau Sudah sudah, Pak. Bapak ponten dulu ya. Wih, ternyata pontennya 100 semua sih. Pas semua, Ya bagus-bagus Pak. anak-anaknya. terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Ibadah haji wajib dilakukan oleh umat Islam yang mampu atau kuasa untuk melaksanakan baik secara ekonomi, fisik, psikologi, keamanan, perizinan, dan lain sebagainya. Pergi haji adalah ibadah yang masuk dalam rukun Islam, yakni Islam kelima yang dilakukan minimal seumur hidup. Sedangkan syahadat, mengucap dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, mengerjakan sholat dalam sehari semalam. Umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Zuhur 4 rakaat, asar ada 4 rakaat, maghrib ada 3 rakaat, dan isya ada 4 rakaat, serta subuh 2 rakaat. Ketiga, membayar zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan 1 kali dalam setahun setiap muslim. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 1 kilo atau 3,5 liter, 2,5 per jiwa. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim mempunyai harta atau yang berpenghasilan tinggi. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Yang kelima, ibadah haji tadi. Jadi ada lagi yang mau ditanya anak-anak mengenai pelajaran yang disampaikan ini. Nggak ada, Bu. Nggak ada anak-anak. Sudah jelas Sudah Pak. jelas. Sudah Pak. Sudah jelas. Ya Pak. Yakin sudah jelas? Sudah Pak. Oke. Kalau sudah jelas, semoga nanti pelajaran ini bisa diingat sampai ke depan, sampai dibawa dalam kehidupan sehari-harinya, dan jangan ada nanti yang terlewatkan. Kalau mampu, pergilah haji. Kalau tak mampu, ya minimal umroh sajalah dulu. Insya Allah Pak. Yang penting Amin. semampu kita dilakukan kegiatannya. Sebelum saya akhiri pelajaran ini, marilah kita melakukan sebuah ice breaking sedikit. Kalau saya bilang gini, ketawa 1 kali, ha ha ha. Ketawa 2 kali, ha ha. Ketawa 3 kali, ha ha ha. Bisa? Bisa Pak. Oke, sama-sama. 1, 2, 3.
Ketawa satu kali. Ha. Ketawa dua kali. Ha. Ha. Ketawa tiga kali. Ha. 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 Ketawa tanpa suara. Masih ada yang ketawa kan? Kak? Dibilang ketawa tanpa suara. Berarti Nuri nggak mendengarkan instruksinya sama sekali. Iya, Pak. Apa yang Nuri pikirkan? Digarui, Pak. Saya, Pak, sama Teti. Pikir saya Bapak pikir Nuri udah sibuk mau jajan itu di luar karena udah mau nunggu waktu keluar main. Enggak, Pak. Oh, ya udahlah kalau enggak Bapak tengok mukanya rata-rata sudah lapar ini mau jajan di keluar main. Iya, Ya Pak. udahlah. Semoga pelajaran ini bermakna dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Anwar. Siapa duluan, Bu dosen? Saya atau Ibu dosen? Guru aja boleh, Bu Guru. Oh, boleh. Oke, Terbalik. Pak Anwar. Nama tegang ya. Aduh, Pak Anwar. Kalau waktunya saya lihat dapat ini 17 menit ya. Saya lihat 17 menit. Tapi kalau saya melihat Pak Anwar, malu-malu Bapak. Iya, Bu. Malu-malu. Seolah-olah pembelajarannya ini Bapak sendiri. Iya, Bu. Kami hanya sebagai pendengar, tidak diikutkan anak-anak. Iya, Bu. Padahal ya di kurikulum Merdeka itu boleh dikatakan lebih banyak aktivitas anak, lebih banyak pembelajaran pada anak daripada di guru. Nah, kalau kita buat persenannya ada kira-kira hampir 70% ya untuk siswa, kegiatannya Iya, di Bu. siswa. Iya, Bu. Tapi kalau ini kelihatannya Bapak aja ya. Bapak. Iya. Jadi ya Pak Anwar, Iya, Bu. mohon diperbaiki ya. Iya, Bu. Karena itulah yang sekarang yang kita pelajari itu berubah supaya tidak kita saja yang bercerita, kita saja yang mengajar, mendengarkan. Ya. Karena dengan seperti itu tidak seberapa yang bisa ditangkap oleh anak-anak. Lebih banyak anak-anak berbuat, beraktivitas dibanding kita saja yang berceramah. Jadi di kegiatan awal saya lihat tadi Pak Anwar pembukaan berdoa, mengabsen ya. Nah, jadi masih ada kegiatan-kegiatan awal yang harus kita penuhi sesuai dengan modul ajar kita. Ya, Bu. Nah, dari tadi sudah bilang, di modul ajar itu kita sampaikan pada saat kita peer teaching. Itu gunanya kita menyusun modul ajar. Ya, Bu. Ya, jadi mungkin karena baru pertama kali ini seperti ini, jadi sepertinya belum nyaman dengan teman-teman. Tapi itulah yang mau dirubah itu ya. Ya, Bu. Jadi di kegiatan inti juga Pak Anwar, Ya, Bu. harusnya Pak Anwar buat berkelompok ya. Tak usah dijelaskan, anak-anak sendiri yang mencari, yang menggali. Baru mereka yang mempresentasikan nanti. Itu. Baru kita klarifikasi kalau ada masalah, ada hal-hal yang tidak bagus disampaikan anak-anak dari hasil kerja mereka. Disitulah fungsi kita sebagai guru untuk mengklarifikasinya. Ya, terus di kegiatan penutup ya masih Ibu tekankan lagi ambil kesimpulan ya sama dengan siswa kita. Artinya sama-sama kita dengan siswa kita berarti tahu kita sejauh mana pemahaman mereka dengan materi yang sudah kita sampaikan. Tuh.
Baru nanti kita kalau perlu kita berikan penilaian, ya. Kita Iya, beri Bu. penilaian pada mereka. Terus kita sampaikan penugasan. Iya, Bu. Nah, harus ada penugasan pada anak-anak dan kita sampaikan apa materi yang akan kita pelajari untuk hari berikutnya. Iya, Bu. Kalau kita mau buat is breaking, sebaiknya Iya, ya Bu. di tengah-tengah pembelajaran yang sedang berlangsung supaya anak-anak tidak jenuh. Iya, Kalau sudah selesai, kita cukup berdoa, kita tutup selesai. iya, Bu. Itu aja ya kalau Iya, dari Bu. saya Pak Anwar. Tapi saya yakin Pak Anwar tidak seperti ini di kelas. Saya yakin sangat beda dengan seperti ini. Mungkin ini bersama muridnya yang sama satu profesi, jadi sehingga bisa apa namanya nggak nyaman gitu ya, nggak Iya, Bu. nyaman rasanya Pak Anwar. Iya. Tapi eh, bagus lah ya, bagus. Mudah-mudahan lebih bagusnya ke depan. Itu saja dari saya Ibu dosen. Iya, Bu. Saya kembalikan ke Ibu dosen. Terima kasih untuk Pak Anwar. Baik, terima kasih ya. Eh, Pak Anwar nih mungkin backgroundnya apa ya. Jadi wajahnya itu kadang nggak jelas, nggak kelihatan. Iya, 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 iya. Memang Ah, saya juga. Saya kira saya aja yang seperti itu melihat Pak Anwar nggak jelas. oh iya, ya. Eh, jadi memang tadi kok saya lihat sudah komunikatif kelas ya, cenderung kuasa dulu. Ya, harus mengingat kurikulum merdeka ada pembelajaran diferensiasi. Kalau Bapak Ibu ingat kita pada LK berapa ya sebelumnya itu, nah tentang 3 gaya pembelajaran, gaya belajar siswa, ya auditori, kinestetik, sama visual, maka pada kurikulum merdeka, guru diharapkan mampu memfasilitasi karakteristik dari gaya belajar siswa. Makanya perlu dilakukan asesmen awal ketika proses pembelajaran akan dilakukan selama 1 semester ya. Jadi Bapak Ibu harapannya ketika melakukan asesmen awal itu sudah mengenal di awal bahwa si A ini cenderung dia pasif tapi dia kalau diberikan hafalan itu mudah sekali menghafal. Kalau si B dia cenderung aktif di kelas, suka show on apa menunjukkan diri ya kan, apalagi kalau diminta untuk praktek gitu. Jadi tadi dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan, saya belum melihat bahwa Pak Anwar memfasilitasi diferensiasi dari siswa, dilihat dari gaya belajarnya siswa-siswa tersebut, ya. Jadi harapannya inilah yang membedakan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya, ya Bapak Ibu ya. Jadi ada asesmen awal, ada diferensiasi pembelajaran, dilihat dari karakteristik siswa gitu. Terus bagaimana pembelajaran itu juga tidak lagi apa namanya teacher center ya, tapi lebih banyak kegiatan-kegiatan itu, aktiviti pembelajaran itu dilakukan oleh siswa. Jadi guru lebih kepada memfasilitasi dan memberikan stimulan agar siswa mampu melakukan pembelajaran dimulai dan diinisiasi oleh dirinya sendiri gitu. Jadi lebih kepada pembelajaran yang sifatnya mandiri gitu ya. Apalagi kegiatan belajar itu lebih banyak pada yang bersifat selama ini ya, ada PBL, ada PJBL. Jadi tidak hanya pada pembelajaran yang sifatnya konvensional, hanya ceramah dan menulis saja. Gitu ya Pak Anwar Iya, ya. Bu. Jadi penugasan-penugasan, misalnya disuruh menyusun Iya, Bu. gambar, ya, disuruh melafalkan. Jadi dengan begitu kelihatan si auditori difasilitasi, si kinestetik fasilitasi dengan kegiatan pembelajaran yang materinya sama, tapi Bapak memfasilitasi bagaimana karakteristik dari masing-masing siswa Iya, Bapak Bu. tadi. Iya, Gitu Bu. ya Pak Anwar ya. Masuk akal. Jadi komunikasi sudah 2 arah, tetapi apa ya, mungkin ada jeda terlebih dahulu ya Pak. Ketika kita bertanya, ada waktu kita berikan jeda kepada siswa kita untuk berpikir gitu kan. Nah, jadi sifatnya kita itu hanya memberikan stimulan terus mereka respon. Dalam respon itu
ya kita bisa memberikan variasi, misalnya 3 orang tercepat nanti diberikan apusan atau nanti diberikan reward apa gitu kan, Iya. hebat, anak soleh, Iya. atau sekedar mungkin reward buku tulis, ballpoint ya, yang sederhana saja sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Dengan begitu harapannya bisa memotivasi belajar mereka Iya. gitu loh Pak. Nah, kan anak-anak kan senangnya dikasih hadiah walaupun sebenarnya nggak Iya, Bu. seberapa nilainya ya, tapi dengan ucapan, dengan acungan Dengan jempol, bonbon. tepukan tangan, ya kan, permen gitu ya. Ya, Nah, Bu. oke, saya pikir itu saja dari saya, Pak Anwar, catatannya. Ya, Bu. Bisa dilanjutkan ke yang berikutnya.